beberapa tahun yang lalu yang bertemu dengan kombinasi organisasi dan berkembang hari politik SPDMPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Di sini saya Rini Nuraini dengan nomor 137 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang laporan penelitian yang berjudul upaya pemberdayaan anak jalanan melalui program pendidikan nasional. Adapun pendahuluannya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah permasalahan di bidang sosial, yakni anak jalanan, yang seharusnya segera ditangani gitu oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, ataupun mahasiswa gitu sebagai agent of change. Nah, berdasarkan Departemen Sosial Republik Indonesia juga, anak jalanan ini adalah mereka yang tinggal dan menghabiskan waktunya itu selama seharian atau lebih di jalan gitu, entah itu untuk mencari nafkah atau hanya berkeliaran saja. Nah, tentunya fenomena sosial ini tuh harus segera diatasi gitu ya, segera ditangani. Dan fenomena sosial ini tuh banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor gitu, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor budaya. Nah, karena semakin bertambahnya anak jalanan ini disebabkan oleh kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Nah, anak jalanan ini biasanya itu ada di kota-kota gitu, ada di kota-kota dan juga mengalami proses dehumanisasi yang berarti mereka itu kehilangan rasa kemanusiaannya karena dianggap sering dianggap dan juga dipandang jelek oleh seseorang gitu. Dan juga mereka itu hanya dijadikan sebagai objek eh, eh, menderita saja gitu dan juga diharuskan survive di kota yang keras gitu. Dan sejatinya itu mereka ialah anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Nah, lalu anak jalanan ini sangat rentan dan juga beresiko menjadi korban pemanfaatan oleh orang yang tidak dikenal gitu, yang berasal dari preman atau bahkan keluarganya sendiri. Nah, pemberdayaan ini merupakan salah satu solusi gitu yang dapat ditawarkan untuk memperkecil berkembangnya juga anak jalanan dan memperbesar peluang kesejahteraan anak jalanan. Nah, oleh sebab itu, pemberdayaan melalui pendidikan itu sangat penting gitu karena mengingat pendidikan ini adalah jantungnya kehidupan. Nah, pemberdayaan melalui pendidikan kesetaraan ini diberikan kepada anak jalanan yang berada di Pahlawan, Simpang Pahlawan, dan juga pendidikan kesetaraan itu diberikan berdasarkan usia mereka. Gitu. Entah itu paket A yang setara dengan SD, paket B setara SMP, dan juga paket C yang setara SMA. Nah, pembelajaran dari pendidikan kesetaraan dengan pendidikan formal ini tentunya ada perbedaan gitu ya, namun untuk kualifikasi lulusan itu sama dengan pendidikan formal. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan, ada beberapa rumusan masalah yang ini yang pertama adalah bagaimana proses pendidikan kesetaraan dalam memberdayakan anak jalanan di Pahlawan dan juga bagaimana hasil pendidikan kesetaraan dalam memberdayakan anak jalanan di Pahlawan. Tentunya tujuan ini untuk mengetahui proses pendidikan kesetaraan dalam memberdayakan anak jalanan dan juga untuk menganalisis hasil pendidikan kesetaraan dalam memberdayakan anak jalanan. Nah, manfaat dari penelitian ini dimanfaat apa ya, bisa untuk penambah pengetahuan dan juga pengalaman bagi mahasiswa pendidikan masyarakat mengenai pemberdayaan lingkungan, lalu juga diharapkan sebagai gambaran yang jelas mengenai proses dan juga hasil dari pendidikan kesetaraan dalam memberdayakan anak-anak. Nah, lalu di sini juga dilengkapi dengan kajian teori di mana pemberdayaan ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu empowerment yang jika didefinisikan ini merupakan berarti seseorang ini mampu melakukan sesuatu dan juga apa ya, melakukan memiliki kekuasaan dan juga mampu mengembangkan dari yang asalnya tidak berdaya menjadi berdaya. Nah, ada juga para ahli yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini sebagai suatu cara itu yang dilakukan secara sengaja dengan menyediakan berbagai fasilitas dan juga berbagai kebutuhan gitu ya, untuk membutuhkan gitu, untuk menangani kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat agar mereka itu memiliki keterampilan dan juga kemandirian baik dalam ekologi, sosial, budaya ataupun ekologi. Nah, ada pun menurut ahli lain, yaitu pemberdayaan ini merupakan tindakan yang disusun secara kronologis, terstruktur, bertujuan mengubah masyarakat yang asalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan asalnya tidak mandiri menjadi mandiri. Nah, sedangkan pandangan lain itu menyatakan bahwa
si pemberdayaan ini tuh bertujuan untuk memberikan kekuatan gitu kepada para individu atau kelompok agar lebih berdaya dan juga dengan proses merangsang, menstimulus, mendorong, dan juga memotivasi. Nah, selanjutnya ada juga tujuan dari pemberdayaan. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan, mengubah perilaku, mengorganisir dari individu atau kelompok. Nah, selanjutnya ada definisi dari anak jalanan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak jalanan ini rata-rata berusia di bawah 20 tahun, di bawah 18 tahun, jadi di bawah 16 tahun. Nah, dalam artian bahwa anak-anak jalanan ini merupakan mereka yang terpisah gitu, sudah memisahkan diri, ada yang masih memiliki hubungan dengan orang tuanya dan juga ada yang sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, konflik keluarga, dan juga budaya. Nah, lalu berdasarkan UNICEF bahwa anak jalanan itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, anak yang memiliki efek atau resiko tinggi, anak yang bekerja di jalan, dan juga anak yang hidup di Jepang. Nah, di berbagai lampu merah di sudut kota Bandung, banyak sekali gitu anak jalanan yang menghabiskan waktunya untuk mengamen demi bertahan hidup, namun seringkali mereka bertahan hidup dengan cara yang tidak baik. Oke, ada pula ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki perasaan yang sensitif. Tentunya mereka mudah tersinggung, mudah marah, dan juga mudah sensitif gitu ya. Nah, yang kedua memiliki rasa putus asa yang tinggi. Nah, ketika ditemukan di lapangan, fenomena di lapangan bahwa mereka itu memiliki rasa putus asa yang tinggi gitu. Mereka hampir banyak yang menyerah gitu karena mereka menganggap bahwa kurangnya pendidikan. Nah, lalu ada memiliki kedekatan gitu, memiliki kenekatan maksudnya. Memiliki kenekatan di situ itu mereka itu nekat untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada menginginkan sayang karena tadi sejatinya mereka itu adalah orang yang berpisah dari keluarga. Lalu berbicara dengan tanpa bertatap muka, sangat labil dan juga memiliki keterampilan namun tidak sesuai dengan ukuran normatif di masyarakat. Oke, ada pula yang mengatakan bahwa ciri-cirinya itu bisa ditemui di berbagai fasilitas tempat umum seperti jalanan, pasar, toko, dan sebagainya gitu. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan juga rendah gitu. Angka putus sekolah itu tinggi dan kebanyakan lulusan SD. Lalu berasal dari keluarga tidak mampu dan juga melakukan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ada pun faktor penyebab itu. Faktor penyebab itu yang pertama dimulai dari ekonomi, ekonomi keluarga. Jadi mereka itu harus ada tuntutan untuk membantu perekonomian ekonomi keluarga. Lalu ada juga karena mereka itu tidak mengenyam bangku pendidikan gitu karena kembali lagi kepada pendapatan orang tua yang rendah. Nah, adapun menurut Kak Awi ini, penyebab masalah anak jalanan ini yang pertama karena paksaan keluarga, lalu ada juga masalah ekonomi seperti budaya keuangan, lalu bisa jadi menjadi korban penculik karena dipaksa bekerja, terus ada pula yang berasumsi gitu bekerja itu sebagai sarana demi, dan juga budaya yang mengatakan bahwa sejak kecil anak harus bekerja, lalu ketidakharmonisan rumah tangga dan juga ketidakharmonisan orang tua dan anak. Nah, permasalahan anak jalanan ini terbagi dalam beberapa faktor. Yang pertama ada pendidikan, intimidasi, pemakaian obat-obatan, kesehatan, tempat tinggal, risiko kerja, dan hubungan dengan keluarga juga makanan yang sederhana. Nah, kemudian pendidikan kesetaraan itu apa sih? Pendidikan kesetaraan ini merupakan salah satu layanan program pendidikan di luar pendidikan formal yang memiliki standar kompetensi yang sama dengan pendidikan formal. Nah, tetapi kalau bedanya di pendidikan formal dan pendidikan non formal ini, di pendidikan non formal ini pembelajaran itu lebih difokuskan atau lebih berorientasi kepada masalah kehidupan si keluarga belajarnya. Jadi bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di hidupnya. Nah, pendidikan kesetaraan ini ada 3 paket. Ada paket A setara SD, paket B setara SMP, dan juga paket C setara SMA. Oke, jadi mulai selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian dalam pendidikan itu menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana metode penelitian kualitatif ini untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti itu berperan sebagai instrumen atau sebagai tujuan amal. Nah, sedangkan menurut Creswell,
Metode penelitian ini merupakan proses pencarian data dan juga informasi dengan pemahaman yang berasal kepada metodologi yang lebih mendalam gitu, lebih mendalam mengenai fenomena sosial. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Stopar lampu merah pahlawan yang beralamatkan di Bandung dan juga waktu pelaksanaan dilaksanakan setelah membuat instrumen penelitian dan siap untuk pelaksanaan. Adapun subjek penelitian dan informannya itu anak-anak jalanan yang berada di Stopan Lampu Merah Pahlawan Bandung dan mengikuti program penelitian kesetaraan berjumlah 8 Lalu ada jenis dan sumber data, itu digunakan dengan sumber data primer dan juga sumber data sekunder, yaitu langsung dari subjek penelitian dan juga berdasarkan dari penelitian tertentu. Nah, adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara, instrumen penelitian dan juga menggunakan pedoman wawancara. Di sini pula ada kisi-kisi instrumennya yang mana mengenai variabel pemberdayaan anak jalanan dan juga pendidikan kesetaraan. Nah, dalam wawancara ini menggunakan instrumen gitu, wawancara itu sendiri merupakan proses tanya jawab gitu ya, untuk bertanya langsung gitu ya kepada sumber data, yaitu kepada para anak jalanan yang ada di Stopan Pahlawan. Nah, adapun indikatornya ada juga pertanyaan yang telah saya buat di sini. Kemudian teknik analisis datanya itu menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan tahapan mengolah data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan nanti di akhir. Nah, untuk keabsahan datanya sendiri, di sini menggunakan angulasi data, yaitu membandingkan gitu ya. Menurut Sugiono itu teknik dalam menentukan keabsahan data yang bersifatnya itu kan berbagi data yang dimiliki dan sumber data yang ada, baik dari sumber primer dan juga dari sumber sekunder. Nah, dilakukan juga berbagai data pustaka di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.